warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dibantu oleh Mas Rizky sebagai ketua kelas. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Oke. Terima kasih Rizky sudah membantu memimpin doa. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat atau ada yang sakit? Sehat, Ibu. Alhamdulillah kalau sehat ya. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada. Tidak ada. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah meminta kalian untuk membawa alat dan bahan supaya pada pembelajaran hari ini, apakah sudah dibawa? Sudah. Ibu lihat bisa diangkat? Oke, sih bagus ya. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah mengenal apa itu pertidaksamaan linier dua variabel. Apakah masih mengingat bentuk umumnya seperti apa? Masih, Bu. Iya, seperti apa namanya? Bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel yaitu AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Nah, untuk tanda kurang dari sama dengan itu bisa diganti lebih dari sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang apakah ada yang bisa memberikan contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel? Saya, Bu. Oke, silahkan Wardah memberikan contoh dan berikan penjelasannya kepada temannya. Nah, berikut adalah contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel 3x ditambah 2y kurang dari 24, di mana 3 dan 2 ini adalah koefisien, kemudian x dan y adalah variabel, kemudian 24 adalah konstantanya. Oke, bagus. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang apakah ada yang bisa mengartikan dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Saya, Bu. Iya, silakan Naratu. Jadi sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu gabungan dari beberapa pertidaksamaan linier dua variabel. Bagus sekali. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Ratu tadi, sistem berarti gabungan-gabungan dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, bentuknya itu seperti yang disebutkan oleh Nak Wardah tadi, yaitu A1X plus B1Y kurang dari C1. Atau di sini bisa diganti lebih dari atau kurang dari sama dengan. Nah, di sini juga A2X plus B2Y kurang dari C2. Nah, ini bentuk sistem karena terdiri dari gabungan-gabungan pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, di sini juga terdapat koefisien, variabel, dan kontata. Nah, koefisiennya ini adalah bilangan pada aljabar yang memuat variabel. Nah, variabelnya ini merupakan peubahnya. Dan konstantanya ini itu adalah bilangan pada aljabar yang tidak memuat variabel, seperti itu. Nah, mengapa sih kok kita perlu mempelajari sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Karena harapannya itu kalian dapat menganalisis dari permasalahan kehidupan nyata dan menyelesaikannya menggunakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Dan kalian juga dapat memodelkan dari permasalahan kehidupan nyata menggunakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Seperti itu. Nah, di sini Ibu akan bertanya kembali, apakah kalian ada yang berpikir nggak, mengapa sih ketika kita ingin berbelanja harus ada batasan minimal dan maksimalnya? Nggak pernah, Bu. Emang itu penting ya? Penting dong. Contohnya ketika kalian ingin dapat gratis ongkir, kalian harus minimal belanjanya contoh 100.000. Atau kalian mau masuk ke perguruan tinggi, ada nilai batasan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi tersebut. Nah, itu merupakan contoh kehidupan nyata dari pertidaksamaan. Sehingga pertidaksamaan itu bukan hanya kurang dari atau lebih dari, tapi pertidaksamaan itu untuk kalian dapat mengambil keputusan dari batas-batas tertentu. Nah, matematika ini akan melatih kalian untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu.
Wah, jadi materi ini sangat penting ya, Bu? Penting sekali dong. Oleh karena itu, kalian itu harus belajar dengan sungguh-sungguh bukan karena nilai tinggi saja, tapi supaya kalian lebih bisa menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, dilihat-lihat nih, udah pada nggak semangat ya. Nah, di sini ayo kita X breaking terlebih dahulu. Ibu akan memainkan game yang namanya pagi, siang, sore, malam. Kalau ibu bilang pagi, kalian tepuk 1. Kalau siang itu tepuk 2. Kalau sore itu tepuk 3. Dan malam itu tidak tepuk. Paham? Paham. Oke, kita mulai ya. Fokus. Pagi, sore, malam. Loh, kan ada yang nggak fokus? Ayo dong. Fokus. Pagi, siang, pagi. Oke, udah fokus ya. Mari kita lanjut ke pembelajaran. Nah, di sini ibu memiliki video yang harus kalian analisis. Nah, silakan dianalisis. Oke, dari video yang telah kalian analisis tadi, apakah ada yang tahu informasi apa yang didapat? Iya, Nawanda, bagaimana? Pada video tersebut ada ibu-ibu yang mau berbelanja telur ayam dan telur puyuh, tapi batas uangnya adalah 150.000 dan tidak boleh lebih dari 6 kg telur. Oke, betul sekali. Jadi di video ini tuh ada ibu-ibu yang memiliki batasan uang dan belanjanya. Sehingga kan di video ini ada masalah tentang batasan. Kalian tahu tidak akan bisa melakukan penyelesaiannya menggunakan apa? Sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Nah, betul sekali. Nah, di sini ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Karena di sini muridnya itu ada 9, maka satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Untuk kelompok 1, ibu akan sebutkan Rizky, dan Niar sebelah kiri. Kelompok 2, Benedikta, Syahratu Ardika di tengah. Lalu untuk yang ketiga itu ada Wardah, Tusrey, dan Farah sebelah kanan ibu. Silakan. Sudah, Nana? Sudah, Ibu. Oke, di sini ibu akan membagikan kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Ya, sama-sama. Sama-sama. Nah, di situ kalian bisa membaca terlebih dahulu. Jika ada yang tidak paham, bisa bertanya pada ibu. Silakan. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Oke, jika tidak ada, di sini ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai LKPD-nya. Silakan buka di halaman pertama. Nah, di halaman pertama ini sudah ada judul dari LKPD, nama anggota, dan nama kelompoknya bisa ditulis terlebih dahulu. Lalu di halaman kedua, itu ada tujuan, alat dan bahan yang kalian sudah bawa, dan petunjuk dari LKPD-nya. Selanjutnya, di halaman berikutnya ini ada kegiatan 1 atau permasalahan yang harus kalian selesaikan. Nah, permasalahan sini itu yaitu ada seorang ibu yang harus memilih 2 menu dari 4 menu yang sudah tersedia. Nah, dari situ ada batasan-batasannya, yaitu batasan uang dan batasan belanjanya. Nah, kalian itu harus menyelesaikan permasalahan tersebut dan solusinya bisa kalian tulis di halaman berikutnya ini. Setelah itu, kalian harus membuat hasil karya yang akan dipamerkan dan dipresentasikan di depan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke, silakan kerjakan. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kendala? Tidak ada, Ibu. Oke, bagus, lanjutkan. Kelompok 2, apakah ada kendala? Bu, kami kebingungan. Bagaimana ya caranya menentukan titik potong dari sumbu X dan sumbu Y?
Oke. Nah, di sini ada teman kalian yang bertanya mengenai bagaimana cara mencari titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Ibu akan menjelaskan di sumbu X-nya terlebih dahulu. Nah, ketika kita mencari titik potong pada sumbu X, itu kalian bisa misalkan Y-nya itu sama dengan 0, lalu mensubstitusikan pada persamaan. Setelah itu kalian bisa mencari nilai X-nya, seperti itu. Apa paham, Nara tuh? Paham, Bu. Oke. Sekarang Ibu yang bertanya, bagaimana cara untuk mencari titik potong pada sumbu Y? Saya Ibu. Iya, silahkan, Nak Faras. Untuk mencari titik potong sumbu Y, kita memisalkan X sama dengan 0, kemudian mensubstitusikan ke persamaan dan mencari titik potong Y. Oke, bagus sekali. Seperti itu ya. Bagaimana kelompok 3? Apakah ada kendala? Tidak ada Ibu. Oke, silahkan dilanjutkan. Nah, tadi Ibu lihat-lihat sudah ada beberapa kelompok yang sudah menyajikan hasil karya. Jika kalian masih bingung, kalian bisa menggunakan hasil karyanya itu berupa poster, mind mapping, asalkan alat dan bahannya sesuai dengan apa yang kalian bawa hari ini. Apakah ada yang sudah menentukan bentuk hasil karyanya itu seperti apa? Sudah, Ibu. Apa tuh Ibu pengen tahu? Kelompok 2 poster. Kelompok 1 juga poster, Ibu. Kelompok 3 mind mapping. Oke, karena kelompok 1 dan kelompok 2 membuat poster, usahakan sekreatif mungkin ya. Tidak boleh sama antar 1 dan kelompok 2. Siap, Ibu. Siap, Ibu. Nah, karena waktunya sudah habis, kalian bisa menyajikan hasil karyanya ke depan dan mempresentasikannya. Mulai dari kelompok 1, untuk kelompok yang lain bisa mengamati dari hasil karya dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa mempresentasikannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rizky, absen 6. Saya Rizka, absen 2. Saya Daniar, absen 7. Nah, jadi kelompok 1 memilih paket A dan juga paket B. Kemudian untuk cara penyelesaiannya kita misalkan terlebih dahulu. X itu adalah jumlah paket A, kemudian B adalah jumlah Y adalah jumlah paket B. Kemudian karena paket minimal yang dibeli adalah 40, maka persamaan yang pertama yaitu X tambah Y lebih dari sama dengan 40. Karena budget yang dimiliki Bu Rina adalah 720, maka penulisan yang kedua yaitu 20.000 X ditambah 16.000 Y kurang dari sama dengan 720. Kemudian kita akan mencari titik potong dari tidak samaan yang satu, yaitu X ditambah Y lebih dari sama dengan 40. Titik potong pada sumbu X itu adalah X 40 dan Y sama dengan 0. Kemudian titik potong sumbu Y itu X-nya 0 dan Y-nya 40. Kemudian dari pertidaksamaan kedua kita mendapatkan titik potongnya yaitu 36,0 dan 0,45. Nah, kemudian kita cari titik potongnya dari dua grafik tersebut, maka diperoleh titik potongnya 20,20. Kemudian kita melakukan uji titik, yaitu titik 0,40, 0,45, dan 20,20. Sehingga kita menemukan solusi yang terbaik, yaitu membeli paket B dengan jumlah 45 porsi. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah ada tanggapan dari kelompok 1? Kelompok kami berbeda, Bu. Kelompok kami juga beda, Ibu. Oke, karena kelompok 2 berbeda bisa dipresentasikan, untuk kelompok 1 bisa ditutup terlebih dahulu. Baik. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dika Dwi Putra dengan absen 5. Saya Ratu, absen 4. Saya Kaisa, absen 1. Nah, di sini pada program berbagi Ibu Rina diketahui masalah ini membagikan minimal 40 paket, lalu dengan anggaran maksimalnya 720 ribu.
Lalu kami memilih dua paket, yaitu paket C dengan harga 18.000 dan paket D dengan harga 15.000. Nah, karena sudah memilih dua paket, yaitu paket C dengan D, maka memisahkan jumlah paket D dengan X, jumlah paket D dengan Y. Dari yang diketahui, dibuat juga sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya, yaitu X plus Y lebih besar sama dengan 40, 18.000 X ditambah 15.000 Y kurang dari sama dengan 720.000, di mana nilai X dan Y itu lebih besar sama dengan 0. Nah, karena sudah dapat sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya, kita cari titik-titik potong yang ada, yaitu seperti yang sudah dijelaskan Ibu Guru tadi, dengan memisahkan X dan Y sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, maka ditemukan Y sama dengan 48. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 40. Nah, karena tadi ada dua pertidaksamaan, kita cari juga titik potong dari dua grafik tersebut. Ditemukan yaitu titik potongnya di 40,0. Nah, karena kita sudah dapat 3 titik, kita uji 3 titik tersebut di dalam persamaan dan ditemukan solusi terbaik yaitu di 0,48. Jadi solusi terbaik untuk Bu Rina yaitu di 48 paket D. Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 3 apakah ada tanggapan? Paket yang kami pilih berbeda, Ibu. Oke, karena kelompok 3 paketnya berbeda bisa dipresentasikan, untuk kelompok 2 bisa ditutup. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Faras, absen 9. Saya warga absen 3. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang mind mapping yang telah kami kerjakan, yaitu dengan dana maksimal yang punya harga 720.000 dengan minimal paket 40 paket, dan kelompok kami memilih 2 paket A dengan harga 20.000 dan paket D harga 15.000. Oke, selanjutnya kami memodelkan dengan memisalkan yaitu jumlah paket A sebagai X dan jumlah paket D sebagai Y. Lalu dimodelkan menjadi dua persamaan. Persamaan pertama yaitu X plus Y lebih besar sama dengan dari 40. Persamaan kedua 20.000 X ditambah 15.000 Y kurang dari sama dengan 720. Lalu kita mencari titik potongnya. Persamaan pertama itu didapat titik potongnya 0,40 dan 40,0. Untuk persamaan kedua titik potongnya yaitu 0,48 dan 36,0. Nah, selanjutnya setelah diperoleh titik potong, kita menggambar grafiknya. Diperoleh ada perpotongan dari 2 garis, titik potongnya di 24,16. Kemudian kita lakukan uji titik, kita peroleh solusi terbaik yaitu ketika 0,48, yaitu ketika 48 paket D yang berisi air fresh dan juga air mineral. Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 apakah ada tanggapan? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada tanggapan bisa ditutup terlebih dahulu. Baik, sekian dari presentasi kelompok 3, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, dari hasil kerja ketiga kelompok tadi, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan? Tidak ada. Jika tidak ada, Ibu akan memilih kalian secara acak. Oke, silahkan Ariski. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan tadi, yang pertama kita harus memilih 2 paket yang harus beda. Kemudian kita misalkan paketnya, misal paket yang pertama itu X, paket yang kedua itu Y. Kemudian karena jumlah paket yang harus dibeli minimal 40, maka kita gunakan tanda lebih dari sama dengan. Kemudian karena budget maksimalnya yaitu 720.000, maka kita gunakan tanda kurang dari sama dengan. Kemudian kita cari titik-titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Lalu kita cari perpotongan antara 2 kali tersebut jika ada. Lalu kita lakukan uji titik-titik ujung untuk mencari nilai optimum dari selesaiannya. Oke, bagus sekali. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya ketika kelompok 1 ini memilih paket A dan B akan maksimal ketika paket B-nya itu 45. Tapi ketika kelompok B memilih paket C dan D akan maksimal ketika kelompok 2 ini memilih paket D di 48. Sedangkan di kelompok 3 ini akan maksimal ketika memilih paket A dan D maksimal ketika
paket 48 di D, seperti itu. Jadi walaupun pemilihannya itu berbeda, akan maksimal di paket D sebanyak 48. Oke, hasil karyanya sudah bagus sekali. Sekarang bisa dikumpulkan dulu LKPD-nya. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan media pembelajaran menggunakan GeoGebra. Nah, di sini kalian bisa memasukkan nilai koefisiennya. Misal 2, ini 3, dan konstantanya itu 6. Lalu untuk persamaan keduanya itu 5. Sini 2, dan konstantanya 8. Nah, ketika kita mengeklik grafik 1, akan keluar gambar grafik satunya seperti ini. Lalu untuk ketika kita klik grafik 2, maka keluar grafik 2-nya. Nah, di sini kalian sudah bisa melihat titik potongnya. Nah, media pembelajaran ini bisa kalian gunakan ketika kalian mengecek jawaban kalian atau membantu mencari jawaban dari soal-soal yang kalian hadapi. Nah, tadi kan kita sudah belajar secara diskusi kelompok. Di sini Ibu akan mengetes pemahaman kalian secara individu. Di sini Ibu akan membagikan kalian 3 soal, waktunya 15 menit. Di sini kalian tidak boleh berdiskusi, tidak boleh menyontek. Kalian hanya bisa membuka buku catatan kalian masing-masing. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Sama. Ya, sama-sama. Nah, waktunya hanya 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Bisa dikumpulkan soal dan jawabannya. Oke. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini, di mana kita sudah mempelajari apa, anak-anak? Sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, betul sekali. Kita sudah mempelajari sistem pertidaksamaan linier 2 variabel, di mana kita tidak belajar mengenai angka dan simbol saja, tapi kita sudah menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan nyata. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya matematika itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Harapannya kalian itu bisa belajar dengan sungguh-sungguh, tidak hanya ketika ujian saja, tetapi kalian itu bisa belajar supaya kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kalian hadapi menggunakan matematika. Nah, di sini Ibu akan bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini ketika pembelajarannya secara berdiskusi? Gini aja Bu terus. Oke, ini bisa dikondisikan ya. Oke, karena kalian sudah semangat terus dari tadi ya, jangan lupa tetap semangat karena pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai fungsi kuadrat. Jangan lupa untuk belajar di rumah ya. Siap Ibu. Oke, sebelum Ibu tutup, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, karena tidak ada, karena tadi dibuka dengan doa, maka ditutup dengan doa. Silakan Rizky untuk membantu memimpin doa. Baik, sebelum pelajaran hari ini kita akhiri, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Rizky. Karena waktunya sudah habis, pembelajarannya Ibu tutup. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk belajar dan tetap semangat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih